Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da, amma ba'du. Ya, baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Mutakin. Ya, mahasiswa UIN Mataram, prodi PBA, Pendidikan Bahasa Arab. NIM saya 240102098. Nah, kali ini untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang induk akhlak Islami dan keseimbangan hidup. Ya, baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu induk akhlak Islami, keseimbangan hidup. Secara umum, akhlak itu ada dua, yaitu akhlak baik dan akhlak buruk. Ya, di mana semua akhlak itu berinduk pada tiga sifat utama yang lahir dari penggunaan potensi rohaniah secara adil. Kemudian mana sih tiga sifat yang utama atau tiga pilar akhlak yang mulia? Yang pertama itu adalah hikmah atau kebijaksanaan, yang dimana hikmah atau kebijaksanaan ini lahir atau muncul dari penggunaan akal yang adil. Kemudian yang kedua itu adalah syaja'ah atau sifat keberanian, yang dimana sifat syaja'ah atau keberanian ini akan lahir atau muncul ya dari pengandalian amanah secara adil. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah iffah atau menjaga diri, yang dimana iffah atau menjaga diri ini akan muncul atau lahir dari pengendalian syahwat secara adil. Keadilan itu adalah pondasinya akhlak, dan juga keadilan itu adalah pangkal akhlak yang mulia, gitu. Yang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Wa idza, dan apabila hakamtum, kalian menghukumi seseorang, bainan nasi, di antara para manusia, antahkumu bil adli, supaya atau agar kalian itu menghukumi dengan bil adli, secara adil. Kemudian di dalam ayat yang lain juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 90 yang bunyinya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'muru, memerintahkan, bil adli, untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan selalu menolong, membantu ya kerabat-kerabat, wa yanha 'anil fahsya, dan melarang orang untuk berbuat al-fahsya, suatu perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan yang munkar, wal baghi, dan perbuatan yang bisa membuat orang bermusuhan, gitu. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang dampak ketidakseimbangan rohani dalam diri manusia. Secara umum, rohani itu dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu akal, amarah, dan syahwat. Jika ketiga unsur ini tidak seimbang, maka akan timbul dampak negatifnya. Yang pertama itu misalkan akal. Akal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpikir dan bisa membedakan mana yang benar salah, mana yang baik dan buruk. Seandainya jika akal ini berlebihan, bisa membuat seseorang menjadi pertama misalkan licik, ya, pandai mencari cara untuk pandai mencari cara yang salah untuk kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, ya, jika akal seseorang itu kurang, ya,
maka bisa jadi dia jatuh pada kebodohan, yang dimana kebodohan itu tidak bisa mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk. Kemudian yang kedua yaitu amarah. Amarah pada dasarnya itu adalah dorongan keberanian. Jika berlebihan, ia akan berubah menjadi sikap nekat dan bahkan beringas, ya, yang dimana dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya, seandainya sifat amarah ini kurang, seseorang akan menjadi pengecut dan tidak berani untuk membela kebenaran, untuk memperjuangkan kebenaran. Kemudian yang selanjutnya itu yang ketiga, yaitu syahwat. Syahwat sebenarnya itu adalah dorongan keinginan yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, ya, supaya kita semangat untuk hidup. Begitu. Seandainya syahwat ini berlebihan, maka ia akan menjadikan seseorang itu rakus dan tamak. Akan tetapi sebaliknya juga, seandainya syahwat itu kurang, justru membuat seseorang menjadi lemah, ya, membuat seorang itu menjadi kurang semangat, gitu, lemah semangat, tidak punya motivasi untuk berusaha, atau bahkan tidak punya motivasi untuk hidup. Ya. Teori ini menjelaskan akhlak yang baik muncul ketika ada keseimbangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memiliki sifat yang seimbang. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman Rahim, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Jabbar dan Qahar, gitu. Artinya dalam diri manusia juga harus perlu ada yang namanya keseimbangan. Ya, tidak terlalu berlebihan dan tidak pula terlalu kekurangan, tapi berada di titik tengah. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, khairul umuri awsatuha, sebenarnya pekerjaan itu adalah pertengahan, begitu. Namun di dalam teori ini juga memiliki keterbatasan. Tidak semua akhlak bisa diletakkan di tengah-tengah, begitu. Misalkan jujur lawannya hanya dusta. Jadi tidak ada pertengahan dari yang namanya kejujuran. Tidak setengah-setengah kejujuran itu, tapi harus sepenuhnya, tidak dengan yang lain, gitu. Kemudian misalkan contohnya yang kedua, adil. Adil itu lawanannya hanya zalim, gitu. Yang dimana adil tidak bisa diletakkan setengah-setengah. Nggak ada setengah-setengah yang namanya adil, gitu. Secara umum, teori pertengahan ini tetap sejalan dengan konsep Al-Quran yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama makhluk. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa sebagian akhlak menuntut keseimbangan, dan sementara sebagian yang lainnya bersifat mutlak atau harus dilakukan sepenuhnya tanpa ada kompromi. Mungkin hanya itu saja ya dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.